Halo everybody, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa penyakit anggrek penting, terutama di anggrek dendrobium. Seperti terlihat pada gambar ini, seperti ini. Kita akan membahas Cercospora. Nah, tanda-tanda Cercospora yaitu daunnya berwarna kuning seperti ini, di lingkaran merah bisa terlihat berwarna kuning, dan apabila kita di balik daunnya pun terdapat kuning juga, warna kuning juga. Ini tanda-tanda serangan Cercospora yang mudah kita kenali pada anggrek kita. Nah, ini serangan yang sudah parah, sebentar lagi juga itu rontok, sama dengan ini yang berwarna kuning juga. Nah, ini bisa dilihat bahwa di belakang, di balik daunnya itu terdapat warna kuning. Lama-lama serangannya semakin berat, maka daun akan rontok. Nah, awal-awal serangannya biasanya seperti ini. Serangannya sedikit, lama-lama melebar, dan pada akhirnya daunnya rontok. Nah, ini salah satu penyakit pada anggrek yang sangat sering dijumpai, dan pada saat ini kita melihat terjadi serangan pada anggrek dendrobium. Oke, bisa diamati ya, bisa diamati. Nah, kemudian nanti kita akan coba lihat kembali. Nah, ini gejala udah parah, ini udah parah, sebentar lagi rontok. Kemudian ada juga beberapa daun yang terkena. Banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu serangan dari keong. Ini keong, gigitan keong, tanda-tanda gigitan keong seperti itu. Nah, ini masih Cercospora juga, masih Cercospora. Kita belum menemukan penyakit yang lain atau OPT yang lain. Masih Cercospora. Nah, ini ada OPT yang lain nih, yang titik-titik hitam ini namanya antraknos. Antraknos sama juga ini fungi atau cendawan jamur. Nah, ini titik hitam. Ini kalau dia dibalik tidak ada kelihatan hitam, di titik hitamnya tidak kelihatan, karena antraknos menularnya dari atas, menyerangnya dari atas daun. Antraknos ya, jadi kita pada kesempatan kali ini pada kebun ini kita menemukan 3 jenis OPT. Cercospora yang paling banyak, antraknos. Nah, ada lebih nih, sudah antraknos. Tadi sebelumnya kita menemukan siput atau keong ya. Oke, sesudah kita mengenali penyakit atau OPT, penyakit dan hama yang kita temukan di kebun ini, sebentar kita akan membahas bagaimana cara untuk pengendaliannya. Nah, ini juga ada serangan siput lagi, cukup memakan banyak bagian daun. Oke, baiklah, kita akan mencoba membahas bagaimana cara mengendalikan OPT yang kita temukan tadi. Pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai Cercospora. Cercospora ini disebabkan oleh fungi atau cendawan Cercospora sp. Dia menyerang bagian bawah daun dulu, kemudian awalnya dia menyerang bagian bawah daun sampai kemudian ke seluruh permukaan daun. Nah, cara pengendalian Cercospora ini dengan menggunakan fungisida yang biasanya berbahan aktif propineb atau mancozeb ya. Kalau di petani ya biasa yang digunakan itu antrakol atau diten.
itu biasa digunakan dan itu cukup efektif untuk mengendalikan Cercospora ini. eh, Perlu diperhatikan karena ini serangan dari bawah daun, maka penyemprotan harus dilakukan dari bagian bawah daun. Jadi jangan sampai kita menyemprotnya hanya bagian atas daun saja, karena sumber infeksi cendawan ini berasal dari bagian bawah daun. Nah, itu bisa kita lakukan seminggu 2 kali atau mungkin lebih sering. Nggak masalah, tergantung tingkat keparahan serangannya sendiri. Nah, sebaiknya dilakukan pengamatan yang intensif, pengamatan harian yang intensif. Jadi jangan sampai menunggu serangan berat gitu ya, karena kalau serangannya sudah berat, harapan sembuhnya juga kecil. Sebaliknya kalau kita melakukan pengendalian pada saat baru ditemukan becak kuning, becaknya masih sedikit, itu lebih cepat sembuhnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai antraknos. Pada tur kita kali ini ke kebun petani, kita melihat serangan antraknosnya masih sedikit ya, maksudnya serangannya masih ringan. Cuma apabila dibiarkan terus, bercak hitam antraknos itu akan meluas dan menyebabkan daun rontok juga pada akhirnya. Sama dengan Cercospora, untuk pengendaliannya kita gunakan fungisida bahan aktif propineb atau mancozeb. Di petani dikenal mereknya biasa yang populer Antrakol dan Diten. Cara penyemprotannya sama sebenarnya. Sebaiknya untuk penyemprotan di kebun tetap menggunakan dengan dari arah bawah ya, karena walaupun kita menyemprot antraknos, tetap saja mungkin di bawah daun itu ada Cercospora dan lainnya. Jadi sebaiknya penyemprotan tetap dari bawah daun, dari arah bawah daun kemudian ke atas dan seluruh tanaman. Penyemprotan sebaiknya dihindari dalam cuaca mendung, karena takutnya sesudah disemprot nanti turun hujan gitu. Jadi sebelum fungisidanya bekerja, keburu tercuci air hujan gitu. Oke, selanjutnya OPT siput atau keong, dalam bahasa Inggris mungkin dikenal dengan snail and slug mungkin ya. Jadi ada jenis keong yang mempunyai cangkang dan keong yang tidak bercangkang gitu ya. Kalau itu yang ditemukan di kebun anggrek biasanya. Sebenarnya hama atau OPT ini tidak terlalu mengkhawatirkan apabila kelembaban di kebun tidak terlalu tinggi. Namun apabila ada serangan, kita ingin mengendalikannya, bisa dilakukan penyemprotan dengan Molluscocida atau Molluscocida adalah jenis pestisida yang diperuntukkan untuk moluska atau keong-keongan ya. Tapi akan lebih baik juga sih sebenarnya diikuti juga dengan cara pengendalian lain, misalkan dengan cara pengumpulan atau keong-keongnya ditangkap langsung, misalkan dengan melakukan perangkap ya. Kita simpan misalkan bekas sisa-sisa buah-buahan, misalkan kulit mangga, kulit jeruk. Nanti di situ keongnya akan ngumpul, pas pagi hari kita ambil, kita buang, kita musnahkan. Itu cara yang lebih efektif menurut saya, karena
akan lebih banyak keong yang kita kendalikan. Oke, saudara-saudara, pada tur anggrek kali ini kita menemukan 3 organisme pengganggu tumbuhan atau 3 OPT, 2 dari jenis penyakit yaitu Cercospora dan Anthracnose, 1 dari jenis hama yaitu keong atau siput. Untuk melakukan pencegahan sebaiknya diatur supaya kelembaban mikro iklim mikro terutama kelembabannya ini bisa terjaga dengan cara mengatur jarak pot gitu, tidak terlalu rapat. Sebenarnya pada kebun ini sudah cukup baik, cuman mungkin yang harus lebih ditingkatkan adalah pengamatan hariannya. Jangan sampai OPT-nya terlambat ditangani. Oke, untuk materi kali ini kita cukupkan sekian. Bagi yang ingin memberikan saran, kritik, atau ingin berdiskusi, silakan mengisi di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.